Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Kopi Bangga, kajian opini Bawaslu Kabupaten Purbalingga, episode 101. Hari ini saya Roslika Sari akan membawakan kajian opini Bawaslu Purbalingga dengan tema bagaimana Serikandi Pengawasan Coklit atau bisa disebut pencocokan dan penelitian data pemilih pada pemilu 2024. Dan pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang paling penting dan tahapan yang paling krusial karena tahapannya cukup panjang dan diperlukan pengawasan yang cukup maksimal oleh jajaran pengawas. Dan ini juga bukan hanya tugas dari jajaran lembaga Bawaslu untuk memastikan apakah data pemilih ini akurat, tapi ini juga tugas kita bersama untuk memastikan apakah kita benar-benar sudah terdaftar sebagai pemilih atau malah ada yang belum terdaftar sebagai pemilih, dan itu mengakibatkan seseorang akan kehilangan hak pilihnya. Nah, hari ini kita akan membahas pengalaman pengawasan coklit oleh Serikandi Pengawasan yang dilakukan oleh Serikandi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024, yaitu ada dari Kecamatan Karangmoncol bersama Mbak Nunu, terus ada dari Kecamatan Padamara bersama Mbak Dian, dan ada dari Kecamatan Kutasari yaitu bersama Mbak Faizah. Selamat datang. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong kita ngobrol dulu gimana sih awalnya Mbak cantik ini bersedia mengabdikan diri bekerja penuh waktu sebagai pengawas untuk memastikan pemilu 2024 itu terlaksana sesuai prosedur dan berhasil seperti kemarin. Monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunu Ekowati, ex Panwaslu Kecamatan Karangmoncol Pemilu tahun 2024. Alasan saya berkecimpung di Panwaslu adalah, pertama, bagi saya itu adalah hal baru, tantangan baru, terutama di pengawasan. Karena untuk sebelumnya saya sebagai penyelenggara pemilu tetapi di teknis. Nah, untuk kesempatan tahun 2024 kemarin saya dipercaya untuk bergabung di Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Iya, monggo Mbak Dian. Ya, perkenalkan saya Dian dari Panwaslu Kecamatan Padamara pada pemilu tahun 2024. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya saya berkecimpung sih, karena sebelumnya kan cuma mencoblos gitu ya, pengen gimana sih sebenarnya setiap tahapan itu dilaksanakan dan pengawasannya itu gimana ya. Jadi awalnya sebenarnya coba-coba ini jujur aja. Tapi ternyata ya. Iya, ternyata memang setelah terjun ternyata banyak hal yang memang selama ini masyarakat awam itu nggak tahu gitu. Taunya kan pemilu itu pas coblosannya aja gitu. Ternyata setelah saya terjun banyak banget ternyata ya tahapan yang harus diawasi, apalagi sebagai pengawas itu pokoknya menurut saya itu pengalaman yang buat saya berharga sih gitu. Perkenalkan, nama saya Faizah Mula Surani. Saya Panwaslu Kecamatan Kutasari tahun 2024. Alasan saya berkecimpung di dunia pengawasan, yang pertama ini untuk pertama kalinya saya sebagai pengawas ya, sebagai penyelenggara. Tentunya saya ingin berperan aktif di dalam pengawasan itu sendiri, dan saya ingin melindungi hak-hak pemilih agar tidak ada satupun yang terlewatkan, dan saya ingin ingin melihat atau tahu pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil, transparan, begitu. Baik, tadi itu alasan yang beragam ya sahabat Bawaslu dari
teman-teman Sri Kandi pengawasan Panwaslu Kecamatan, ada yang dari Mbak Nunu tadi bercerita bahwa ini merupakan pengalaman terbaru di dunia pengawasan, dan Mbak Dian dan Mbak Faiza juga mereka merupakan pengalaman terbaru dalam pengawasan pemilu tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya kira-kira tugas-tugas kemarin pada saat pengawasan itu apa saja ya Mbak ya? Pada saat pemutakhiran dan penelitian data pemilih ini, tugas-tugas Panwascam di kecamatan itu apa saja nggih? Monggo Mbak Dian bisa dijelaskan. Selama tahapan pemutakhiran data pemilih, Panwascam mempunyai tugas banyak sebenarnya ya Mbak tugasnya. Itu sebenarnya pemutakhiran data pemilih itu kan tahapan yang paling panjang di antara tahapan lain. Dari awal pencoklitan sampai nanti pun berkelanjutan sampai rekapitulasi itu kan data pemilih itu harus tetap diawasi gitu. Pada saat pencoklitan pertama kita memastikan prosedurnya sesuai dengan regulasi yang ada. Terus melakukan pencegahan terutama ke jajaran teknis. Dalam hal ini kalau coklit itu Pantarlih ya, PPS itu kita mencegah supaya meminimalisir dugaan pelanggaran yang terjadi. Terus kalau misal ada data pemilih yang tidak akurat gitu, kita memberikan saran perbaikan. Kalau Panwascam berarti saran perbaikannya ke PPK. Mungkin itu aja, ada yang bisa ditambahin ini Mbak Faiza? Ya. Selain yang tadi Mbak Dian katakan, ada lagi tugas dari pengawas, yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat melalui posko aduan masyarakat, posko aduan gitu ya. Terus juga koordinasi dan supervisi kepada PKD, itu agar dia tahu apa saja yang menjadi pengawasannya. Okay. Terus dokumentasi dan pelaporan itu juga sangat penting ya, karena itu akan dituangkan di form pencegahan yang Mbak Dian tadi katakan. Begitu kurang lebihnya. Banyak sekali ya sahabat Bawaslu untuk tugas-tugas dari Panwaslu Kecamatan pada tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Selanjutnya, ini Mbak Nunu, bagaimana sih menurut pengalaman Mbak Nunu untuk peran pengawasan ini pemutakhiran data pemilih, sepenting itukah? Menurut pengalaman Mbak Nunu bagaimana? Ya, pengawasan di tahapan ini sebetulnya tidak hanya pengawasan secara prosedur, tapi pengawasan hak konstitusional warga negara. Nah, kita sering mengalami atau sering di lapangan itu menjumpai bahwa pemilih yang seharusnya tidak memenuhi syarat itu masih ada di DPT. Nah, terus pindah domisili. Bahkan ada yang pemilih belum terdaftar di daftar pemilih itu tidak dicoklit secara langsung. Wah, berarti sangat penting sekali ya Mbak ya untuk menjamin apakah seseorang itu benar-benar sudah terdaftar sebagai daftar pemilih. Tentunya itu semua perlu pengawasan yang maksimal dari jajaran pengawas nih, terutama di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan nanti ada juga pemilih pengawas di TPS. Untuk selanjutnya, kira-kira apa aja sih Mbak ya tantangan yang paling sering dihadapi pada saat mengawasi proses pencocokan dan penelitian data pemilih? Monggo Mbak Faiza. Di tahapan coklit ini lebih ke cerita ya Mbak. Jadi dulu itu kalau coklit kan bagaimana kualitas dari penyusunan daftar pemilih akan mempengaruhi dengan hasil pemilihan itu sendiri. Jadi coklit itu memang sangat penting dan krusial ya Mbak. Apalagi makanya kita perlu adanya strategi bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, kita selalu konsolidasi atau menginstruksi kepada jajaran Panwas desa ya untuk selalu mengawal Pantarlih dan juga agar sesuai dengan regulasi begitu. Kemudian kita juga menginstruksikan kepada jajaran pengawas desa
untuk menyiapkan laporan, karena kita laporannya kan bertahap. Ya, untuk Pantarlih sendiri dalam melakukan coklit itu kan dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan lah ya kurang lebih. Jadi kita untuk pelaporan agar dari pihak Panwascam juga memantau ya, agar mengontrol kondisi di lapangan itu lebih fokus lagi, gitu Mbak. Kurang lebih begitu. Kalau untuk di Kecamatan Padamara, bagaimana Mbak Dian tantangan yang dihadapi oleh jajaran Panwaslu Kecamatan? Kalau tantangan di Padamara sendiri mungkin kalau secara geografis nggak ada ya Mbak ya, karena secara geografis itu kan rata, nggak ada yang ada sungai atau pegunungan. Cuma waktu pengalaman pemilu kemarin itu saya sempat kan pengawas itu untuk memastikan itu ada yang namanya patroli kawal hak pilih itu ya. Waktu saya sedang patroli itu jadi ke rumah warga itu kan, saya ke situ belum dipasang stiker, jadi akhirnya saya ke rumah itu. Pas saya ketok pintu ternyata malah orangnya ketakutan itu Mbak. Mungkin tidak mau nagih utang. Ya. Jadi itu setelah kita jelaskan bahwa kita ini dari jajaran pengawas, tujuan kedatangan kami ke situ itu orangnya welcome sih, udah mau. Ternyata belum dipasang stiker waktu itu karena dari pemilik rumahnya yang tidak mau rumahnya dipasang stiker. Itu kan salah satu kendala juga ya, di mana sebenarnya Pantarlih sudah melakukan coklit, secara prosedur kan kalau sudah melakukan coklit itu ditempel stiker, tapi ternyata dari pemilik rumahnya yang tidak mau ya. Nah itu juga kita instruksikan ke jajaran PKD kalau yang seperti itu untuk membuat form pencegahannya. Membuat form pencegahan itu kan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pencegahan. Ternyata kalau suatu saat itu menjadi masalah kan kita sudah ada buktinya gitu. Menurut saya itu aja sih di Padamara yang terngiang sampai sekarang ya, karena dikira tukang tagih, dikira pengawas itu Mbak. Iya. Mungkin Mbak Nunu di Karangmoncol itu kan letak geografisnya luar biasa ya Mbak. Iya, kalau di Karangmoncol sendiri itu memang betul-betul kita kendalanya di letak geografis. Itu sangat, bagi kami itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, karena bahkan untuk jarak rumah ke rumah itu sekitar 1 kilo dan itu tidak ada penerangan. Itu pada waktu saat coklit, dan kebetulan kami sering koordinasi dengan teman-teman PPK, koordinasi ke jajaran PKD dan PPS, kita betul-betul mengawal Pantarlih. Nah di situ sangat luar biasa pengalamannya, karena pertama letak geografis itu memang sangat apa ya, sulit dijangkau untuk penerangan, sulit dijangkau untuk pada saat kita itu pernah berpikir begini, iya ya, ini ke TPS-nya aja jaraknya sekitar, TPS terdekat itu jaraknya sekitar kurang lebih 2 kilo dan itu jalan kaki. Luar biasa sekali kalau pemilih tersebut sampai datang untuk nyoblos, itu sangat kami apresiasi. Ketika kita turun langsung monitoring ke Pantarlih, itu ternyata ada hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasanya ternyata entah itu penyelenggara teknisnya, ketika ada pembekalan tidur ngantuk, kita tidak tahu. Yang jelas pada waktu kita monitoring ke sana itu hampir 1 TPS sudah ditempel stiker, tetapi di situ tidak ada jumlah anggota keluarganya, hanya namanya saja. Terus tidak ada tanda tangan kepala rumah tangga, bahkan tidak ada nama kepala rumah tangganya, tidak ada nama
kepala keluarga. Bahkan TPS-nya juga masih kosong. Jadi hanya ada nama pemilih. Dan di situ yang sangat riskan itu yang untuk jumlah pemilih disabilitas. Jumlah pemilih disabilitas yang di stiker itu kan sangat penting tidak ditulis. Jadi kita tidak tahu nanti di situ di rumah tersebut ada disabilitas atau tidak, dan itu kami sudah komunikasi dengan jajaran penyelenggara untuk kami memberikan saran perbaikan, dan sudah langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan balasan saran perbaikan dengan didukung oleh data dukung, yaitu foto. Ini sudah dibetulkan seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu, benar-benar tantangan yang diceritakan oleh narasumber begitu menakjubkan ya, terutama tadi di Kecamatan Karangmoncol diceritakan bahwa tantangan terberat di pengawasan di Kecamatan Karangmoncol adalah letak geografis yang sulit dijangkau. Jadi jajaran pengawas di sana itu benar-benar dibutuhkan integritasnya, loyalitasnya dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Dan di Kecamatan Padamara tadi juga sudah disampaikan tantangannya, yaitu karena pemilih atau masyarakat itu tidak welcome terhadap jajaran pengawas. Jadi mereka tidak tahu maksud dan tujuan para jajaran pengawas untuk apa, dan setelah dijelaskan oleh jajaran pengawas, mereka baru paham bahwa ternyata ini merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh jajaran Pantarlih itu telah sesuai dengan prosedur seperti itu. Dan untuk selanjutnya, bagaimana sih mekanisme Panwaslu Kecamatan ini dalam memastikan tugas-tugas Panwaslu Kelurahan Desa ini benar-benar turun ke lapangan, memastikan Pantarlih itu bekerja sesuai prosedur. Kira-kira seperti apa ya Mbak mekanismenya? Untuk kami sendiri itu sering koordinasi kepada PKD melalui PKD ya, untuk berkoordinasi dengan PPS, bahkan sampai ke Pantarlih langsung untuk ikut mendampingi dalam pencoklitan agar hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai prosedur itu segera ditindaklanjuti. Kalau untuk di Kecamatan Padamara, bagaimana Mbak Dian? Mekanismenya ya, memastikan PKD benar-benar mengawasi. Sebenarnya dari kita kan lembaga yang secara hierarki itu ya. Jadi kita Panwascam dapat ada instruksi dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk secara berkala kan mengirim laporan. Itu jadi kita turunkan ke PKD juga. Itu ada dua pada saat pencoklitan. Ada yang namanya pengawasan melekat dan patroli. Patroli kawal hak pilih. Pada saat pengawasan melekat itulah teman-teman PKD itu memastikan bahwa Pantarlih itu benar-benar turun ke lapangan melakukan coklit. Jadi tidak di bawah meja ya melakukan coklitnya. Jadi benar-benar door to door Pantarlih datang sesuai prosedurnya itu seperti apa itu sudah ada di aturan itu. Jadi PKD benar-benar memastikan itu. Itu dalam hal waskatnya ya. Kalau dalam hal patroli kawal hak pilih, jadi itu dalam kurun waktu Pantarlih kan melakukan coklit itu 1 bulan. Di PKD melakukan patroli itu dari sampai tahapan pemilu itu selesai sebetulnya. Jadi meminimalisir orang warga negara yang sudah terdaftar di daftar pemilih itu benar-benar. Jadi memastikan data pemilih itu benar-benar akurat ya. Jadi akurat. Tidak ada yang misal yang meninggal masih tercantum kan itu
kalau sudah jadi DPT itu sudah nggak bisa dihapus ya, cuma dikasih tanda. Iya, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya di Kecamatan Kutasari bagaimana Mbak untuk mekanisme memastikan Pantarlih benar-benar turun? Untuk di Kutasari sendiri itu kembali lagi ya, bentuk pengawasan kan ada 2, pengawasan langsung dan tidak langsung. Jadi untuk pengawasan langsung kita terjun langsung ya, baik PKD, baik Panwascam maupun Bawaslu sendiri kan ada ya. Nah itu kita menginstruksikan PKD untuk melakukan pengawasan secara langsung, yaitu yang pertama seperti yang Mbak Dian katakan ya, ada pengawasan melekat, di mana itu memang harus kita dampingi dan itu sudah sesuai regulasi, memastikan agar si Pantarlih itu melakukan sesuai dengan regulasi, begitu. Nah untuk Panwascam ataupun pengawas kelurahan desa juga melakukan patroli kawal hak pilih ya. Karena kita personilnya ya, kita bandingkan saja ya. Untuk Pantarlih kan setiap TPS hampir ada. Bahkan ada yang satu TPS itu 2 Pantarlih karena banyaknya kuota pemilih ya. Jadi dari KPU juga merekrutnya 2. Nah, itu membuktikan bahwa kita SDM-nya juga sangat itu ya, sangat terbatas. Otomatis untuk patroli sendiri kita ada yang namanya uji petik ya. Yang kita pelajari sebelumnya uji petik yaitu memastikan itu kan setelah dicoklit ya oleh Pantarlih, karena kita terbatas juga jadi otomatis kita memastikannya hanya beberapa saja ke rumah yang sudah dicoklit itu untuk memastikan si pemilih yang sudah dicoklit dan tertempel stiker. Yang kedua, pemilih yang sudah dicoklit belum dikasih stiker. Yang ketiga, pemilih yang belum dicoklit sudah ditempel stiker ya. Yang keempat, barangkali juga joki ya, di atas meja itu kan pernah kejadian juga di Kutasari, dan itu kebetulan bersama Bawaslu ya. Bawaslu itu melakukan uji petik di salah satu pemilih, dan ternyata si pemilih itu malah menceritakan sendiri tanpa kita tanya. Itu si pemilih malah bercerita, ini yang coklit malah bukan Pantarlihnya, karena kita ada kesenjangan ya, dalam artian itu kan masih ada keluarga lah, intinya kurang harmonis hubungannya. Jadi dia memerintahkan kepada salah satu keluarganya untuk memberikan kertas itu bukti bahwa itu sudah dicoklit. Nah itu akhirnya kita memberikanlah langsung saran perbaikan ke jajaran PPK. Nah setelah itu kita menceritakan seadanya, dan PPK langsung menanggapinya, langsung menindaklanjuti, dan setelah itu PPK juga memberikan jawaban secara langsung di 2 hari setelah kita kasih saran perbaikan, begitu Mbak. Jadi banyak sekali pengawasan yang perlu kita awasi, begitu nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, tadi sudah diceritakan ya Sobat Bawaslu, banyak sekali tantangan dan mekanisme yang dilakukan oleh jajaran pengawas di kecamatan dan Bawaslu kelurahan desa dalam memastikan pemilih itu benar-benar sudah terdaftar di data pemilih dan terdaftarnya sesuai dengan prosedur. Dan selanjutnya kalau untuk di Kecamatan Karangmoncol, untuk jajaran pengawas apakah menemukan tahapan coklit yang tidak sesuai prosedur, Mbak? Iya, untuk di Karangmoncol itu secara administrasi memang ada beberapa. Ya, itu tadi yang Mbak yang sudah ditempel stiker tetapi tidak ditulis jumlah anggota keluarga, kepala keluarga, terus tanda tangan kepala keluarganya, bahkan ada yang disabilitasnya juga tidak ditulis. Untuk secara prosedur yang lain, mungkin Pantarlihnya yang kurang teliti, dalam arti hanya mendata di atas meja karena sudah tahu orang tersebut jumlah anggotanya berapa, terus nama kakaknya siapa, tapi di situ lupa bahwa di rumah tersebut ada disabilitas. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita kawal ya, kawal.
betul tadi yang dikatakan Mbak Iza dan Mbak Dian bahwa pengawasan itu ada yang melekat dan kadang kita patroli kawal hak pilih juga pernah. Lanjutnya gimana tuh Mbak kalau menemukan ada yang tidak ditulis disabilitasnya? Nah, kita memberikan saran perbaikan ke jajaran PPK. Setelah itu 2 hari setelah ada surat saran perbaikan, PPK membalas surat dari Panwas. Berarti jajaran PPK sudah menindaklanjuti dan memperbaiki stiker coklit tersebut nggih. Dengan didukung data dukungnya itu berupa sudah difoto, dilampiri foto bahwa ini sudah ditulis oleh Pantarlih begitu. Cukup banyak sekali ya Mbak ya untuk tahapan coklit yang tidak sesuai dengan prosedur, terutama dari Pantarlih tersebut yang terkadang kurang teliti dan menganggap ringan tugasnya seperti itu, padahal tugasnya itu cukup rumit karena harus memastikan data pemilih itu benar-benar harus dicek secara langsung dari pintu ke pintu, harus turun dan memastikan bahwa pemilih itu benar atau tidak sesuai data kependudukan yang ada. Nah, untuk tahapan selanjutnya nih Mbak, kan setelah jajaran pengawas melakukan pengawasan melekat pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, tahapan selanjutnya itu apa ya Mbak Dian? Monggo. Jadi setelah Pantarlih selesai melaksanakan tugasnya untuk melakukan coklit, itu kan giliran PPS ini. Jadi setelah data itu dicoklit, kemudian diplenokan oleh PPS. Nanti hasil pleno itu yang disebut daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP. Nah, dalam DPHP itu, dalam pleno tersebut kan yang harus hadir itu kan jajaran pengawas, Pantarlih, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan partai di tingkat perwakilan peserta pemilu di tingkat desa seperti itu. Jadi peserta itu nantinya bisa memberikan saran masukan apabila ada data pemilih yang belum sesuai. Contoh misal ada pemilih yang meninggal, tapi masih ada di daftar, itu bisa dikasih saran masukan pada saat pleno tersebut, tetapi disertai dengan data dukung. Contoh kalau yang meninggal itu kan surat kematian dari desa. Nah, pada saat pleno itu langsung bisa ditindaklanjuti. Lah kemudian setelah DPHP itu kan setelah di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan itu juga sama sistemnya seperti itu. Jadi kita pengawas juga memberikan saran masukan di pleno tersebut jika ada. Setelah diplenokan di tingkat kecamatan DPHP, kemudian di KPU itu kan menjadi DPS ya. Setelah itu DPS diturunkan lagi ke desa. Nah, makanya pengawas itu banyak ya, maksudnya ini tahapan memang krusial. Sudah dari DPS diturunkan lagi, diumumkan di tempat-tempat yang terjangkau masyarakat. Setelah DPS diumumkan itu bisa memberikan masukan lagi itu masyarakat. Nantinya yang kalau diplenokan lagi nantinya disebut DPS-HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Seperti itu. Setelah jadi DPS-HP di desa, terus diplenokan lagi di kecamatan, kemudian baru di KPU ditetapkan menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Makanya benar yang dikatakan Mbak Faiza tadi, kita pengawas di kecamatan cuma ada 3, di desa ada 1, sedangkan jajaran teknis di Pantarlih setiap TPS ada, PPS-nya ada 3, PPS 3 pengawasnya 1 lah. Itu kan sebenarnya menjadi apa ya, kesenjangan ya? Iya, menjadi kesenjangan juga itu, karena apalagi yang misal desanya jarak antar TPS yang tadi ya Mbak, seperti Mbak Nunu jauh lah, itu 1 pengawas kadang kan kita kasihan ya. Sementara juga kita kan sebagai pengawas juga dituntut yaitu tadi itu ada yang secara hierarki juga kita kan melaporkan ke tingkat di atas kita seperti itu. Jadi mungkin
mungkin kedepannya mungkin ya pengawas di tingkat desa itu perlu mungkin ditambahkan SDM-nya supaya lebih lebih maksimal lagi dalam tugas pengawasannya, tidak terlalu berat seperti itu mungkin Mbak. Baik, jadi setelah pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh jajaran Pantarlih, step selanjutnya yaitu pengawasan pemutakhiran data hasil perbaikan ya, DPHP. Data pemilih hasil pemutakhiran yang dihasilkan dari data hasil pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, setelah tahapan itu diplenokan lagi dari tingkat desa, kecamatan, dan nanti naik tingkat lagi di tingkat kabupaten seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk pengawasan setelah penetapan DPT apa ya Mbak ya? Apakah jajaran pengawas masih berhenti sampai di situ saja atau masih ada tahapan lagi setelah penetapan DPT? Monggo Mbak Iza. Ya, untuk pengawasan di tahapan DPT itu sendiri kita tidak berhenti di situ ya Mbak Rose. Jadi kita masih berlanjut dalam pengawasan sampai hari H pun kita juga masih mengawasi ya adanya pemungutan bahkan sampai perhitungan. Jadi setiap tahapan kita akan mengawasi semuanya. Jadi dari DPT sendiri setelah ditetapkan itu masih diawasi, yaitu dari TMS ya. Kita melakukan pemeliharaan ya, melakukan pengawasan. Kalau di jajaran Panwas kan kita bisa sampling ya. Itu lebih ke pengawas desa. Ketika DPT sudah ditempelkan, kita menginstruksikan kepada jajaran pengawas desa untuk mengawasi secara langsung ya, apakah ditempelkan di tempat strategis, terus terkait dengan nama pemilih, baik TMS yang masih masuk ya, bahkan itu MS yang belum masuk kan ada ya. Jadi TMS sendiri yang meninggal ya pindah domisili juga kita harus sering koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, entah itu dari pihak desa, dari RT, bahkan dari rumah sekitar. Kadang kita kan tidak tahu ya, karena data sendiri kan sifatnya juga dinamis. Sekarang kita tetapkan ya pleno hari ini TET jam 4, nanti meninggal, itu kan otomatis kita langsung TMS ya, di TMS kan kita pemeliharaan ya selama pemilihan belum berlangsung, begitu nggih Mbak? Iya, jadi untuk jajaran pengawas itu memastikan walaupun DPT sudah ditetapkan, jajaran pengawas tetap memiliki tugas untuk memastikan pemilih itu hak pilihnya benar-benar terjaga atau tidak. Jadi dengan memastikan data yang terlampir itu adakah pemilih yang meninggal atau pemilih baru yang belum masuk dari DPT tersebut. Karena untuk data pemilih ini memang cukup dinamis nggih, karena bisa saja data itu ditetapkan tapi nanti akan ada lagi perpindahan dari data pemilih tersebut, dan banyak sekali alasan kenapa data pemilih tersebut bisa berubah ya. Salah satunya tadi ada dikarenakan meninggal dunia, terus juga ada lagi karena pindah domisili, terus ada juga yang mungkin sudah alih status nggih. Apakah dalam pengawasan kemarin ini menemukan hal-hal seperti itu untuk yang terutama untuk perubahan alih status nih, misalkan dari warga sipil ke TNI Polri atau dari TNI Polri ke warga sipil? Monggo. Kalau di Padamara alih status dari warga sipil ke Polri waktu itu ada, cuma itu kan sebenarnya kalau yang alih status itu kita sudah koordinasi dengan PPK, itu dari KPU itu data sudah ada, karena dari KPU itu sudah bekerja sama lah ya dengan kepolisian mungkin. Jadi itu sudah secara otomatis itu di waktu itu di Sidalih namanya ya. Kalau dari PPK itu sudah ada daftar dari KPU ya. Sudah. Jadi untuk jajaran pengawas juga memperingan iya. Dan meminta jajaran PPK itu untuk menandai pemilih tersebut dan jangan sampai pemilih tersebut masuk nggih. Gitu. Nah, selain DPT itu ada juga namanya DPTB, itu daftar pemilih tambahan pada saat pemilu ya. Daftar pemilih tambahan juga ada namanya DPK, daftar pemilih khusus.
Nah ini juga perlu kita awasi juga karena ini kan daftar pemilih itu nantinya mempengaruhi pada saat proses pemungutan suara itu ada DPTB, DPK itu juga nantinya mempengaruhi berapa surat suara yang pemilih itu dapatkan ketika pemilih itu menjadi DPTB atau menjadi DPK. Jadi tahapan pemutahiran daftar pemilih ini benar-benar tahapan yang krusial kalau menurut kami ya, karena kebetulan kami juga waktu itu di divisi pencegahan ya yang bertanggung jawab di tahapan ini. Jadi tahapan yang panjang dan krusial seperti itu Mbak. Kami nggak mengatakan tahapan yang lain tidak krusial ya, sama-sama, cuma tahapan paling panjang dari awal kita dilantik dilantik sampai hari H, sampai perhitungan kita benar-benar jangan sampai ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya seperti itu Mbak. Berarti benar-benar tugasnya jajaran pengawas ini terutama Koordif Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini atau yang sering disingkat HP2H nggih. Tugas yang cukup panjang ternyata ya Mbak ya. Ternyata dari awal tahapan yaitu pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian data pemilih, terus nanti berlanjut ke pengawasan, rapat pleno, daftar hadir, pemutakhiran daftar pemilih, hasil pemutakhiran atau DPHP, terus nanti juga lanjut lagi ke tahap rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan nanti juga masih ada lagi setelah penetapan DPT oleh KPU masih lanjut lagi pengawasan di DPTB dan DPK. Karena pada saat hari H ini data pemilih kan sangat penting ya, karena terkadang yang masuk di DPTB itu nggak masuk tapi pengen nyoblos seperti itu. Iya, kadang kan suka ada gitu. Nah, untuk yang di DPK kemarin banyak nggak dari jajaran pengawas menemukan daftar pemilih khusus yang belum terdaftar di DPT, terus menjadi saran perbaikan dari jajaran pengawas untuk diberikan kepada PPK untuk dimasukkan ke DPK. Apakah ada di kecamatan? Untuk di Karangmoncol DPK itu tidak banyak, kurang lebih ya ada di beberapa desa, dan itu juga hanya 1 atau 2 di beberapa TPS saja. Dan itu sudah ditindaklanjuti bahwa untuk ini nanti dimasukkan ke DPK seperti itu. Nah, untuk DPTB juga sudah dimasukkan ke daftar pemilih tambahan, baik itu yang masuk ke pindah masuk atau pindah keluar. Iya. Jadi untuk jajaran pengawas sudah turut mengawal untuk daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Dan untuk koordinasi nih dengan jajaran teknis di tingkat kecamatan, PPK kecamatan, apakah mengalami kesulitan dalam koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih ini, khususnya di tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih? Gimana Mbak ceritanya kalau untuk di Kecamatan Padamara? Kalau koordinasi dengan PPK selama ini alhamdulillah sih nggak ada masalah ya, karena dari PPK pun welcome gitu. Maksudnya dalam artian kita kan sama-sama tujuannya sama lah ya, ingin menyukseskan pemilu 2024. Jadi kalau jajaran pengawas memberikan saran perbaikan atau memberikan surat himbauan dari PPK pun justru senang gitu. Dalam artian senang karena di PPK juga kan terbantu juga kan ya, karena kita misal ada menemukan data pemilih yang belum terdaftar, menemukan ada dari hasil patroli teman-teman PKD menemukan ada yang ternyata ada orang yang baru pindah, ini kita kasih saran perbaikan ke PPK lah, akhirnya PPK menindaklanjutinya gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini baik juga, tidak ada yang maksudnya saran perbaikan itu kan maksimal 2 hari ya, 2 hari harus ditindaklanjuti. Selama ini
selalu ditindaklanjuti dan DPTB atau DPK di Padamara sebenarnya kalau DPK nggak banyak ya, kalau DPTB itu ya mungkin puluhan ya pada saat pemilu. Itu aja sih Mbak. Karena penyumbang terbesarnya itu karena pindah domisili ya Mbak ya, untuk DPTB. Karena kalau pemilih itu kan keluar masuk itu kan nggak ada habisnya ya. Ini. Sekarang ini pindah, besok ada yang masuk gitu. Apalagi misal ini juga ada pernah di Padamara itu pernah jadi sudah satu kakak tapi ternyata sudah karena masalah rumah tangga gitu. Ya, jadi ternyata sudah pisahan gitu. Lah ada yang sudah pisahan lama ternyata di kakak itu masih ada. Nah, tidak diperbarui itu kan juga kendala tersendiri ya. Karena data pemilih itu kan begitu banyak dan dari sebelum pemilu pun itu kan sudah dari Dinas Kependudukan ya sudah selalu diupdate. Jadi kalau sebenarnya makanya kita butuh partisipasi masyarakat kan seperti itu ya Mbak, karena jajaran pengawas nggak mungkin melakukan semua itu kan sendiri. Jadi butuh partisipasi masyarakat juga harus aktif kan seperti itu Mbak. Baik, jadi tadi sudah diceritakan dari Kecamatan Padamara ya Mbak Dian ya, bahwa pemutakhiran data pemilih ini cukup krusial dan cukup panjang, jadi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut terus mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih ini, terutama pada saat tahapan awal pencocokan penelitian data pemilih, terus nanti tahapan selanjutnya ada DPS dan DPT. Kalau untuk di Kecamatan Kutasari, apakah mengalami kendala saat berkoordinasi dengan jajaran PPK? Ya, terima kasih. Untuk Kutasari sendiri dalam berkoordinasi ada sedikit kendala Mbak Osa. Jadi pada saat itu kita kurang harmonis dengan jajaran sebelah, yaitu jajaran PPK ya. Karena apa? Karena kita sendiri kan mengacu ke regulasi, adanya pencegahan melalui himbauan ya atau secara langsung, terus ada saran perbaikan yang kita ajukan kita berikan ke jajaran sebelah. Namun demikian, ketika kita memberikan saran perbaikan ternyata kurang begitu diterima ya, karena kami sendiri dengan beliau kurang tidak sepemahaman. Jadi kita memang harus pelan-pelan dalam berkoordinasi dan saya pun juga sempat kendalanya gitu Mbak. Jadi ketika saya ingin berkoordinasi tentang coklat atau saya ingin ngobrol kecil terkait perjalanan coklat sudah prosesnya sampai mana, itu pun kita juga sedikit susah ya. Padahal harusnya kan kita saling ya, karena kita tujuannya sama, ingin mensukseskan penyelenggaraan pemilu, namun kurang diterima oleh jajaran sebelah begitu. Tindak lanjutnya seperti apa Mbak itu? Kan karena kurangnya koordinasi, komunikasinya tidak baik, tindak lanjutnya setelah itu bagaimana? Sampai akhirnya pemilu juga masih kurang dalam berkoordinasi Mbak? Ya, kita memahamkan sesuai regulasi. Jadi kami tim dari pengawas berkali-kali memberikan penjelasan, pengarahan sesuai dengan regulasi. Jadi kita memberi pemahaman ya agar mereka itu bisa menerima saran perbaikan atau imbauan yang kita kasih ke jajaran PPK, dan pada akhirnya dia pun legowo ya menerima hal itu. Kita pun bertiga sering berkoordinasi, mereka berlima, kita bertiga memahamkan, akhirnya dia juga menerima dan sevisi misi untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu, begitu Mbak. Baik, jadi ternyata ada kendala koordinasi ya untuk komunikasi bersama jajaran di PPK Kecamatan. Dan untuk di Kecamatan Karangmoncol bagaimana nih Mbak Nunu? Apakah menemukan kendala seperti itu? Untuk Karangmoncol itu alhamdulillah harmonis. Dalam arti harmonis begini. Ketika kami jajaran Panwaslu memberikan saran perbaikan, itu dianggap mereka itu salah satu
surat cinta. Aduh, sweet banget ya. Ya, dijadikan surat itulah cinta. Iya. tanda cintanya kami ke PPK seperti itu dalam bentuk saran perbaikan agar apa yang kita temukan di lapangan itu bisa segera ditindaklanjuti. Jadi untuk selama ini kami jajaran tim pengawas dengan PPK itu alhamdulillah sangat harmonis. Bahkan itu sampai ke tingkat PPS, PKD dan seterusnya. Jadi untuk koordinasi tidak ada hambatan atau tidak ada kendala bagi kami di Kecamatan Karangmoncol. Baik, jadi untuk di Kecamatan Karangmoncol koordinasinya sangat harmonis ya Mbak ya. Malah saran perbaikan disebut sebagai surat cinta dari jajaran pengawas untuk jajaran teknis untuk terus mengawal bagaimana data pemilih itu agar transparan, akurat, dan komprehensif nih Mbak G. Dan untuk selanjutnya ini bagaimana ya Mbak koordinasi antara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa ini dalam memastikan pengawasan pemutahiran data pemilih di tingkat kelurahan desa. Bagaimana Mbak untuk koordinasinya di jajaran Panwaslu Kecamatan? Kalau untuk koordinasi kita dengan jajaran PKD, alhamdulillah juga lancar ya Mbak. Dalam tahapan coklit sampai khususnya pemutahiran data pemilih ya, kita sering melaksanakan rapat koordinasi dengan PKD, baik itu di sekretariat ataupun di luar. Tujuan rapat koordinasi ini untuk supaya PKD itu tahu bagaimana melangkah dalam melakukan pengawasan, kemudian untuk melaporkan hasil, misal ada temuan itu secara berkala. Kita juga dari rapat itu kan kita tahu ya, untuk tahapan atau jadwal yang sudah di-share oleh KPU itu juga kita sampaikan dalam rapat tersebut, seperti itu Mbak. Untuk pelaksanaan pengawasan pasti kan disertai dengan alat kerja pengawasan ya Mbak G. Apakah PKD mengalami kesulitan dalam mengisi alat kerja pengawasan pada saat tahapan pemutahiran data pemilih ini? Untuk Kutasari terkait pelaporan ya, yaitu khususnya ada form A dan form C, form pengawasan dan form pencegahan. Untuk pengisian, alhamdulillah untuk Kutasari insya Allah bisa mengikuti ya, karena kita pun kan dapat instruksi dari Bawaslu. Jadi kita menurunkan ke PKD sesuai dengan arahan dari Bawaslu. Terkait AKP alat kerja pengawasan sendiri, kita pun juga atas bintek dari Bawaslu, dan alhamdulillah untuk pengawas desa menangkapnya juga ya paham lah, tidak ada gangguan. Mungkin ada sedikit kendala di beberapa pengawas desa terutama yang nuwun sewunya sudah sepuh ya. Tapi alhamdulillah walaupun kita sering koordinasi bareng secara intens, beliau bisa mengikuti. AKP-nya juga tidak ada kendala sih. Dah. Iya, monggo. Menunu mau menambahkan? Iya, untuk jajaran kita ke PKD itu nggak ada kendala. Justru kita di luar jadwal pun kita sering koordinasi, apalagi untuk AKP. Alhamdulillah AKP bisa diterima atau bisa dilaksanakan dengan baik. Baik itu baru sekilas jumlah atau namanya, tetapi setelah tas jadwal untuk melaporkan itu alhamdulillah sudah lengkap beserta data dukungnya. Jadi untuk AKP dari PKD itu insya Allah tidak ada kendala bagi kami. Berarti jajaran Panwaslu Kelurahan Desa itu telah melaksanakan pengawasan dan pencegahan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan mekanisme yang ada di jajaran pengawas nih Mbak Anggi. Nah, menurut
Mbak Dia nih, gimana sih peran masyarakat seharusnya dalam pengawasan pemutahiran data pemilih ini, dan ada nggak strategi yang digunakan dari Kecamatan Padamara untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada pengawasan pemilu 2024? Ya, peran masyarakat, kalau ditanya peran masyarakat itu banyak ya sebenarnya dalam pengawasan. Makanya dalam di kami kan pengawasan ada namanya pengawasan partisipatif, itu mengajak masyarakat untuk ikut aktif gitu mengawasi. Jadi masyarakat pun bisa ikut aktif mengawasi jika ada dugaan pelanggaran dengan melaporkannya ke Panwaslu Kecamatan atau Panwas Desa seperti itu. Kalau untuk bagaimana sih cara kita mengajak masyarakat? Contohnya ya seperti misal dalam pertemuan warga gitu ya. Kita bisa jajaran pengawas terutama di PKD di Padamara itu kita juga pernah sering menginstruksikan kalau ada pertemuan warga itu ayolah disosialisasikan tentang pengawasan partisipatif, karena kita kan nggak mampu ya, kalau di Padamara kan ada 13 desa satu kelurahan, itu nggak mampu dengan pengawas desanya satu, sedangkan warganya itu kan banyak, jadi kita butuh peran aktif masyarakat seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang ditambahkan, Mbak Ija? Untuk strateginya ya kembali lagi, bentuk pengawasan kita kan ada dua ya, pengawasan langsung dan tidak langsung. Mungkin kalau kita lebih spesifiknya ke sosial media juga ya, jadi kita bisa bikin pamflet ya, flyer yaitu agar sekarang kan dunianya ya, dunia sosmed ya, IT ya, digital itu kita akan lebih mudah, apalagi banyak grup ya, apalagi kita ibu-ibu banyak ngerumpi. Nah itu bisa diselingi dengan sosialisasi untuk pemahaman. Ya itu mungkin salah satu strateginya ya. Betul juga tadi yang dikatakan kita ada pertemuan rutin mungkin di RT, PKK ya. Kita bisa mengisi bagaimana pentingnya peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam melindungi atau mengawasi hak pilih pemilih warga negara. Mau menambahkan Mbak Nunu dari Kecamatan Karangmoncol, strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Selama ini sih kita masih menggunakan sosialisasi digital atau media sosial. Bahkan mungkin di jajaran kami ada posko pengaduan masyarakat. Nah, di situ di mana peran serta masyarakat itu sangat penting untuk ikut mengawal, dan kita pun juga ikut menggandeng tokoh masyarakat, tokoh ulama, atau di tingkat RT itu biasanya ada Pak RT dan lain sebagainya, untuk ikut mensosialisasikan bahwa data pemilih tersebut sangat penting di lingkungan RT-nya gitu. Terus kita juga melaksanakan, kalau di jajaran kita ada patroli kawal hak pilih seperti itu, Mbak. Untuk patroli kawal hak pilih itu biasanya dilakukan berapa kali, Mbak? Kalau sesuai jadwal itu dulu per tahapan ya, atau kondisional. Tapi untuk kami sendiri di jajaran Panwaslu Kecamatan Karangmoncol itu sesuai jadwal di mana patroli kawal hak pilih itu bisa dilaksanakan kapanpun. Jadi untuk misalnya kita dengan pengawas desa, pada hari ini kita di desa mana, terus besok kita di desa mana, itu kita ada jadwal tersendiri. Pengalaman yang paling mengesankan itu di daerah mana, Mbak? Coba kalau boleh cerita. Kalau daerah itu kebetulan kami patroli kawal hak pilihnya ada di Kramat. Desa Kramat. Di desa Kramat. Itu desa yang paling ujung. Bukan, untuk
kalau desa yang paling ujung itu desa Sirau ya. Itu Perbatasan. paling jauh dari kecamatan, tetapi sebelum Sirau itu ada desa Keramat. Nah, di situ kita pernah patroli kawal hak pilih, di mana itu tadi letak geografisnya antara seperti yang di desa Bantarwaru tadi ya, desa Taman Sari, Gerumbul Bantarwaru itu juga sama, bahwa di situ ada rumah yang terpencil. Dan itu jauh dari jangkauan Listrik pun tidak ada ya Mbak? listrik ada, Listrik ada. cuma itu pun juga nyalur dari tetangga yang paling dekat. Terus tidak bisa dilalui oleh kendaraan atau tidak bisa dilalui oleh transportasi. Wah, cukup menarik ya Mbak ya. Untuk berarti jajaran pengawas kelurahan desa yang bertugas di desa Keramat benar-benar harus memastikan sampai ke dalam pelosok warga rumah tersebut, apakah untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum, Gih. Untuk masyarakat yang di situ apakah welcome bersama jajaran pengawas, Mbak? Alhamdulillah welcome. Cuma pada waktu kita melaksanakan patroli kawal hak pilih itu memang ini yang pengalaman kami pas waktu patroli kawal hak pilih di Desa Keramat itu, mungkin kemarin ya patrolinya, 1 hari kemudian yang kita patroli itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi dan meninggalnya itu dilalah terseret arus, Mbak. Iya, jadi iya waktu banjir. Nah, itu langsung dijadikan saran perbaikan, Mbak. Iya, itu ya kita koordinasi melalui PKD kan, PKD untuk kalau kita menggali informasi dulu dari PKD. Iya. Nah, nanti dari PKD ke kami Panwascam memberikan saran perbaikan ke PPK. Berarti untuk laporannya sudah berjenjang ya Mbak ya, dari Panwaslu Kelurahan Desa lalu memberikan informasi kepada jajaran di Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti pemilih tersebut. Nah, kalau di Kecamatan Padamara sendiri ini Mbak, kejadian unik pada saat patroli kawal hak pilih ada nggak ya ceritanya kira-kira yang menarik? Monggo. Kalau pada saat patroli kita kan waktu itu saya ingat patroli berapa ya, setiap awal-awal itu 3 hari sekali, kemudian 7 hari sekali. Itu teman-teman PKD rutin melakukan patroli. Kalau pengalamannya pada saat patroli, kebetulan waktu itu Panwascam juga patroli bareng dengan PKD ya. Jadi itu ada itu di Karanggambas waktu itu. Kita menemukan loh, udah ada stikernya tapi kok kosong, nggak ada tulisannya, ada namanya atau tanda tangan kepala keluarganya itu. Akhirnya kita mendatangi rumah tersebut. Setelah kita berjelaskan maksud tujuan, terus kita tanya, ternyata pemilik rumah masih ingat itu sudah ditulis sebenarnya oleh petugas pantalihnya. Cuma mungkin berarti karena faktor cuaca mungkin ya, karena hujan panas akhirnya itu jadi luntur hilang seperti itu. Dan ternyata banyak ya, Tidak hanya satu rumah. Iya, tidak hanya satu rumah, itu khususnya waktu itu di Karanggambas. Ternyata banyak. Setelah kita juga koordinasi dengan PPK itu waktu itu alhamdulillah ditulis lagi itu sama PPS. Mungkin untuk mencegah itu loh, mungkin biar kita nggak mengasih saran perbaikan mungkin. Jadi Takut ada surat cinta lagi ya Mbak. Mungkin. Jadi setelah kita koordinasi itu kan patroli siang ya, sorenya kita koordinasi. Lah mungkin PPS-nya langsung menindaklanjuti itu. Paginya PKD mengecek itu sudah ada tulisannya semua itu. Nah itu jadi ya banyak cerita sebenarnya ya. Jadi bukan karena kesalahan dari jajaran teknis juga, tapi mungkin karena itu tadi faktor cuaca, faktor alam lah ya, seperti itu. Jadi jajaran pengawas ternyata ditakuti ya. Banyak yang takut sama jajaran pengawas, ya, terutama untuk jajaran di PPS ya, karena
mereka kalau mendapat saran perbaikan tuh berarti wah aku spesial ya. Jadinya mereka meminimalisir adanya saran perbaikan dari jajaran Panwascam seperti itu dengan menindaklanjuti lebih dulu temuan tersebut seperti itu. Berarti koordinasinya sangat bagus ya Mbak ya di Kecamatan Bandamara. Untuk di Kecamatan Kutasari nih, ada nggak hal menarik terkait patroli kawal hak pilih yang dilakukan pada saat pemilu kemarin, Mbak Faiza? Untuk Kutasari sendiri ya, lagi-lagi kita menemukan kejadian unik ya. Itu pun kita selalu dibersamai atau monitoring dari Bawaslu Purbalingga. Pada saat itu tepatnya di Desa Karangjengkol, Mbak. Kita ada sampling 2 ya. Kebetulan ada 2 rumah. Nah, pada saat kita melakukan itu ya, patroli kawal hak pilih, kita menanyakan apakah di sana dicoklit oleh pantarlih, memakai seragam, atribut dan sebagainya. Nah, kemudian kita tengoklah ketika melihat stiker. Padahal di situ ada disabil ya. Tetapi kok di stiker tidak ada tulisan kosong ya. Akhirnya kita menanyakan ke pihak PPS. Ternyata dari pihak PPS sendiri juga mengakui bahwa itu pantarlihnya kurang teliti lah ya dalam memberikan pengisian dalam stiker tersebut. Maka dari itu kita jadi berpikir kemungkinan besar tidak hanya di Karangjengkol. Jadi kita instruksi secara cepat melalui grup WA ya. Kita kan koordinasi juga di grup WA, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kelurahan Desa ya, untuk cross check kembali nih, untuk memastikan kembali apakah di desa masing-masing tidak adanya kurang dalam penulisan di stiker tersebut. Khususnya disabilitas ya. Disabilitas. Nah, iya. Tidak hanya itu, yang kedua kita lanjut lagi muter di area Cendana ya. Di sana kebetulan lagi-lagi si pantarlihnya jujur banget ya. Saking jujurnya bilang ini sudah dicoklit semua namun belum ada stiker begitu. Jadi kita langsung nih koordinasi. Iya. Kebetulan kita juga tidak dibersamai oleh PPK ya. Iya, atau PPS. Jadi si PKD langsung langsung koordinasi apakah memang betul stikernya lupa atau bagaimana. Ternyata memang kurang. Dari PPK juga mengiyakan bahwa stiker yang diberikan oleh KPU memang kurang dan akan segera dipenuhi begitu. Jadi kita tetap berkoordinasi secara langsung agar segera diatasi. Untuk stiker karena berhubung itu kan udah ranahnya atas ya. Jadi itu menunggu arahan dari KPU untuk segera didistribusikan ke jajaran bawahnya begitu. Untuk yang disabilitas tadi Mbak, itu apakah ditindaklanjuti oleh jajaran teknis? Untuk selanjutnya kan untuk pemilih disabilitas itu sangat penting karena nanti akan berdampak pada adanya fasilitas itu iya di TPS dan juga nanti kan form pemilihnya itu berbeda terutama kalau tunanetra kan ada sendiri formnya. Itu bagaimana Mbak tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjut sendiri kita langsung memberikan ya. Kita tidak langsung. Waktu itu kita beri waktu 2 hari karena kita kan menginstruksikan juga ke jajaran pengawas desa ya. Barangkali tidak hanya satu itu, jadi kita memastikan kembali agar tidak bolak-balik sarper. Jadi kita menunggu 2 hari apakah tidak hanya itu. Nah, nanti kita kumpulkan, nanti kita lampiri juga ya data dukungnya berupa stiker tersebut. Nah, kita layangkan saran perbaikan ke jajaran PPK. Dan PPK juga mengakui dan langsung menindaklanjuti. Karena ini akan berdampak ya untuk fasilitas tadi tersebut. Karena kan disabil ada perlakuan khusus ya, jadi kita juga memaksimalkan begitu juga gitu. Ya, dari berbagai kendala, pengalaman dan tantangan yang dialami pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih ini,
evaluasi yang penting dari pengalaman Mbak Nunu, Mbak Dian, dan Mbak Izah ini, evaluasi penting yang bisa diberikan pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih itu apa saja ya Mbak? Yang bisa diceritakan, monggo. Kalau dari saya sendiri itu akurasi data masih menjadi tantangan utama. Iya, jadi keterbatasan juga jajaran pengawas sumber daya daya manusianya juga kurang. Terus rendahnya partisipasi masyarakat itu mungkin perlu dievaluasi juga. Ada monggo mau ditambahkan? Selanjutnya monggo mau ditambahkan dari Mbak Dian. Sama sih ya, setelah kita melalui tahapan pemutakhiran data pemilih, tantangan yang saat itu sama sih, keakuratan data itu, karena namanya warga negara ya, pindah masuk pindah keluar gitu kan, selalu terjadi setiap hari. Nah, lalu kemudian juga, nah itu tadi SDM kita pengawas satu desa itu satu, lagi-lagi SDM itu ya. Jadi mungkin kedepannya ini bisa di apa ya, ditambahkan lah pengawas desanya, iya. Ya, monggo untuk di Kecamatan Kutasari bagaimana evaluasi yang bisa disampaikan pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini? Saya menambahkan ya, tadi belum disebut terkait dengan koordinasi antar lembaga. Untuk Kutasari sendiri, ya tadi yang saya katakan yaitu kurang harmonis, sehingga terkadang kita kendalanya begitu Mbak. Jadi kita kurang sinkron datanya, dan kita kan fungsinya memastikan, lagi-lagi memastikan. Barangkali di jajaran PPK belum lengkap, kita melengkapi begitu ya. Begitupun juga kita belum lengkap, kita jadi tahu begitu. Jadi ke depan ya pengennya mereka juga memahami regulasinya sendiri dan mau menerima apa yang menjadi tugas dari pengawas begitu. Baik, mungkin Mbak Nunu mau menambahkan sedikit lagi? Kalau saya secara garis besar ya, berarti proses coklatnya itu belum sesuai prosedur. Mungkin untuk tambahannya hanya itu. Iya. Jadi proses coklat sepenuhnya belum sesuai prosedur karena banyak hal-hal secara administrasi yang kurang. Karena minimnya sumber daya pengawas tadi ya Mbak ya, kembali lagi karena minimnya sumber daya pengawas yang ada di jajaran pengawas ya, karena jumlah pantarlih tidak sebanding dengan adanya jumlah pengawas kelurahan desa yang ada di desa yang hanya berjumlah 1 orang, seperti itu. Oh gitu ya Mbak ya, jadi untuk di jajaran pengawas itu yang sumber dayanya terbatas, terus juga jadinya pengawasannya itu kurang maksimal nih, dan jadi akurasi data pemilihnya itu kurang, dan proses coklatnya itu masih minim ya Mbak ya. Mungkin Mbak Dian mau menambahkan untuk evaluasi berdasarkan pengalaman di Kecamatan Padamara? Mungkin menyambung dari Mbak Nunuk ya, karena proses coklatnya belum sepenuhnya sesuai prosedur. Kembali lagi ke itu kan coklat yang melaksanakan pantarlih ya. Mungkin menurut kami ya setelah terjun ke lapangan, karena pantarlih belum benar-benar memahami prosedurnya gitu. Nah itu bisa terjadi karena BIMTEK-nya terlalu kurang maksimal. BIMTEK pada saat itu berapa kali pantarlih kan cuma di BIMTEK dua dalam waktu 2 kali pantarlih harus memahami semua proses itu kan ada yang baru pernah kan jadi belum terlalu itu. Kalau yang sudah pengalaman sih mungkin ya tinggal jalan, tapi kalau yang baru-baru itu kan baru pernah itu kan lah, itu mungkin kedepannya juga BIMTEK ini untuk dimaksimalkan lah. Di tingkat kita pun ya di pengawas TPS itu terutama. Jadi pengawas TPS dilantikkan H-30 ya sekitar sebulan sebelumnya ya. Dalam waktu sebulan pengawas TPS harus tahu semua aturan itu loh. Jadi kadang kita dituntut pengawas TPS untuk tahu, tapi
di satu sisi kita juga kasihan ya, maksudnya iya. Jadi kadang kita pun sering di luar BIMTEK yang sudah diselenggarakan, kita juga sering lewat PKD juga lewat grup itu barangkali ada yang ingin japri atau ingin mungkin secara pribadi ingin menanyakan langsung, itu kita persilahkan gitu. Ya mungkin itu evaluasinya selain tadi yang sudah kami sebutkan, mungkin itu BIMTEK-nya perlu dimaksimalkan lagi seperti itu. BIMTEK untuk jajaran teknis dan untuk jajaran pengawas gitu. Karena sangat rumitnya proses tahapan pemutahiran data pemilih ini dan tahapan pemilu ini yang cukup panjang juga, jadi dibutuhkan pemahaman yang maksimal ya dari jajaran pengawas maupun jajaran teknis. Nun sewune kan juga karena SDM-nya kan nggak sama ya, di Pantalih maupun di pengawas TPS itu ada yang sudah nun sewune berumur, ada yang kalau yang sudah berumur-umur ini kan juga kita kan mengikuti teknologi itu ya. Sekarang semua serba digital itulah, makanya dengan BIMTEK yang sedikit itu, ya sesingkat itu mereka harus memahami itu semua kan juga lumayan berat itu ya, seperti itu sih Mbak. Ya, dan jajaran pengawasan sendiri membuat inovasi ya dengan memberikan pendidikan secara japri ya Mbak ya. Jadi welcome kalau ada pertanyaan apapun seputar pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih, pasti juga memberikan jawaban-jawaban melalui WA japri atau telepon . Nah, untuk sekarang ini jika diberikan kesempatan untuk memberikan usulan yang digunakan untuk pengawasan pemutahiran data pemilih ini, kira-kira usul yang ingin disampaikan apa ya Mbak Nunu? Iya, kalau diberi kesempatan untuk memperbaiki itu sebetulnya gini Mbak, pengawas pemilu itu kan jumlahnya sangat terbatas, apalagi di tingkat desa. Maka yang kami harapkan itu peran aktif masyarakat. Jadi apabila masyarakatnya aktif dan ikut berpartisipasi, iya, insya Allah nanti sama-sama tercapai ya Mbak. Apa yang kita harapkan itu akan maksimal. Mungkin itu. Baik, sebelum saya tutup Kopi Bangga hari ini, mungkin ada closing statement dari para narasumber yang spesial ini untuk pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih depannya. Monggo untuk Mbak Nunu. Kalau untuk saya sendiri sebetulnya pengawas apalagi di lapangan itu tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa. Nah, seperti saya alhamdulillah dari semua tahapan bisa dilalui dan insya Allah selalu semangat dan tetap bersinergi. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi closing statement dari Mbak Nunu yang bercerita bahwa jajaran pengawas itu tidak hanya untuk kaum Adam ya, karena kita pun sebagai kaum perempuan bisa ikut turut berpartisipasi aktif untuk ikut terus mengawasi tahapan pemilihan umum, terutama tahapan pemutahiran data pemilih. Monggo kalau untuk dari Mbak Dian. Dari saya untuk masyarakat ya, jangan pernah takut melaporkan jika mengetahui dugaan pelanggaran yang terjadi. Terdekat saja ke pengawas desa dulu, dari pengawas desa. Mungkin selama ini kita melihat banyaknya dugaan pelanggaran, mungkin karena itu tadi masyarakat mungkin takut melaporkan atau jadi itu tadi kembali lagi partisipasi masyarakat seperti itu Mbak. Monggo dari Mbak Faiza. Untuk saya ya, terkait harapan ke depan untuk pemilu, yaitu terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat. Pengawas pemilu juga diharapkan mampu menjaga integritas dan netralitas. Oke, begitu. Wah, sungguh spesial sekali ya hari ini teman-teman untuk closing statement dari narasumber yang berpengalaman ini dan sudah kenyang pengalaman terutama di tahapan pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, kita sering dengar pepatah, suara kita menentukan masa depan bangsa. Tapi sebelum kita menghitung suara kita harus pastikan dulu bahwa kita itu benar-benar terdaftar sebagai pemilih dan memastikan data yang didaftar itu benar, dan akurat.
demokrasi itu tidak hanya datang di TPS untuk menyoblos, tapi juga kita harus menjaga prosesnya dari awal, terutama proses pemutakhiran data pemilih, sehingga semua tahapan itu berjalan sesuai dengan prosedur. Baik, itulah obrolan kita hari ini tentang pentingnya pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh para Srikandi ini dari Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Padamara, Kecamatan Kutasari. Matur nuwun kehadirannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan dan jadi pemantik semangat kita semua untuk terus berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan tahapan, terutama di tahapan pemilihan umum yang cukup panjang ya, terutama tahapan pemutakhiran data pemilih. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Kopi Bangga hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa share video ini ya ke teman-teman semua agar banyak yang cakap pemilu nggih, sahabat Bawaslu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam, awas.